Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 10 Januari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 1, ayat 21b sampai dengan ayat 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan mengajar di sinagoga, Yesus mengeluarkan roh jahat dari orang yang kerasukan. Orang banyak mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sebenarnya pengajaran pokok Yesus pada saat itu adalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan inilah yang diajarkannya hari itu di sinagoga di Kapernaum. Dan wujud nyata kerajaan ini ialah mulai tersingkirnya kuasa-kuasa jahat. Saudara-saudari yang terkasih, hanya saja orang dari zaman itu, juga dari zaman kita sekarang, akan lebih tertarik pada pengusiran roh jahat daripada pengajarannya, yakni tentang kerajaan Allah. Memang Yesus kerap mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit yang tak bisa ditangani tabib. Tapi sebenarnya Yesus hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk mewartakan hadirnya kerajaan Allah. Pengusiran roh dan penyembuhan ajaib adalah kelanjutan dari benarnya warta itu, bukan sebaliknya. Orang dulu percaya bahwa ada roh baik, yakni yang berasal dari Allah, ada roh jahat yang memisahkan diri dari sumbernya, yakni Allah, dan melawannya. Bila kita bahasakan secara sederhana, roh jahat itu kekuatan-kekuatan yang enggak benar, yang tidak murni, ada sisi-sisi kotornya, tidak bersih. Yang dilakukannya menimbulkan banyak perkara yang enggak benar tadi. Jadi roh jahat ialah kekuatan-kekuatan yang tak teratur, tapi tetap kuat dan susah dihadapi dan sering membingungkan. Ia mengacaukan tatanan, membuat orang kehilangan pegangan sampai berputar-putar tanpa arah dan menjauh dari tatanan yang diadakan oleh roh baik. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus dulu, penyakit aneh-aneh yang tak dapat ditangani tabib sering dipandang sebagai akibat kerasukan. Orang yang demikian ini biasanya disendirikan. Nah, orang tadi yang dikisahkan dalam Injil yang belum diketahui bahwa kerasukan ikut datang mendengarkan warta Yesus. Tentunya warta kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil seperti tertulis dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Apa yang terjadi? Rupanya roh jahat yang bersembunyi di dalam diri orang tadi tidak tahan mendengar semuanya itu. Ia berteriak memakai mulut orang yang malang itu, tidak tahan berada di dekat kehadiran Dia yang membawa keilahian. Saudara-saudari yang terkasih, roh jahat itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Di sini dinyatakan bahwa kekuatan jahat betul-betul mengenal apa dan siapa yang ada di situ.
ada di wilayah suci yang tak memungkinkan roh jahat itu bergerak. Dan wilayah itu ada pada Yesus, orang dari Nazaret itu. Keunggulannya jelas dirasakan. Itulah yang disaksikan orang-orang waktu itu dan diberitakan kepada kita sekarang. Mereka makin bertanya-tanya, lalu siapa sebetulnya dia yang diakui kewibawaannya, bahkan oleh kawanan roh jahat yang memakai kata kami itu. Jadi di sini roh-roh seperti itu merasa terancam dan gentar di hadapan orang Nazaret yang sedemikian dekat dengan Allah yang Maha Suci. Lalu Yesus menghardik dan menyuruh roh itu diam. Yesus mengeluarkan roh dari dalam diri orang yang kerasukan, yang mau mendekat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, sabda hari ini mengajak kita untuk mendekat kepada pribadi Yesus. Bukan hanya kepada sekumpulan ajaran belaka. Keterpukauan orang-orang yang mengenal Yesus itu disampaikan kepada kita supaya kita berani datang mendekat dan mendengarkannya. Penginjil Markus juga hendak membuat kita melihat bahwa dalam memberi pengajaran, Yesus juga menyingkirkan pengaruh roh jahat yang mengancam kita. Inilah kebesarannya, inilah kuasanya, dan kita diajak mendekat padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, aku percaya akan pengajaran dan kuat kuasa-Mu yang dapat mengusir kuasa jahat dari dalam diriku. Jagalah aku selalu sehingga dapat terhindar dari keinginan tak teratur dalam hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.